nanti gimana saya? Nanti kemudian saya makan apa? Nanti gimana saya cara memberikan bakti saya kepada orang tua? Akhi, masalah dunia dan masalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Antum tidak perlu khawatir. Karena bagian antum telah ditentukan oleh Allah. Allah telah menjamin dunia antum. Dan tidak perlu khawatir. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, kehidupan akhirat antum. Lalu kalau kehidupan dunia antum sudah diatur, maka walaupun antum lulusan pondok, kalau rezeki antum itu memang 100 juta, dapatnya 100 juta. Kalaupun kemudian ada orang yang rezekinya cuma 50 juta walaupun dia itu lulusan UI sekalipun. Kenapa? Rezeki itu ditakar oleh Allah dan tidak ada zat yang maha adil di dalam menakar setiap rezekinya kecuali Allah. Kenapa? Biasanya tuh gitu. Nanti kerjanya apa, dunianya berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa, nanti saya ngasih makan ke istri saya apa. Enggak usah gitu. Yakin. Maka kemudian antum pahami ya, Makhul itu menyampaikan satu kata yang bagus sekali. Makhul ini salah satu ulama. Beliau itu mengatakan tentang proses rezeki supaya kita itu tidak ragu. Beliau berkata apa? Orang kalau sudah ngelewatin masa balik, kok masih ragu dengan konsep rezekinya yang diatur oleh Allah, berarti dia harus merenungkan kembali perjalanan dia ketika masih bayi dan ketika masih menjadi janin di dalam rahim ibunya. Perhatikan Makhul. Makhul itu melihat apa yang luput dari apa yang kita lihat. Makhul itu berkata gini, bayi itu ketika masih janin di dalam rahim ibunya, nempel di dinding-dinding rahim ibunya. Antum tahu jalur rezekinya dari mana? Jalur rezekinya itu dari jalur yang tidak pernah kita sangka. Siklus bulanan ibunya, haid ibunya itu ditutup oleh Allah selama 9 bulan. Lalu dijadikan saripati yang disedot sama rahimnya, kemudian menjadi makanan yang akan diambil oleh janinnya. Insya Allah. Dari mana? Siklus bulanan ibunya. Dari jalur yang menjijikkan, bahkan para wanita pun kalau melihat darah siklusnya sendiri pun sebagian itu merasa jijik. Tapi dari situ ditutup oleh Allah, dijadikan saripati, kemudian dimakan, kemudian disedot sama kemudian janinnya di dalam rahim ibunya. Ada nggak janin yang kemudian merasa cemas dengan rezekinya? Tidak ada. Di USG sama dokter gitu. Bu, hari ini kelihatannya cemas ibu, anak ibu ini. Ibu makan bakso atau mie ayam? Malah tidak ada. Lalu kemudian lahir. Ketika sudah lahir katanya kemudian dibuka kembali itu siklus bulanan, kata Makhul. Dibuka kembali siklus bulanannya oleh Allah. Lalu kemudian apa? Dinaikkan itu rezekinya itu naik kemana? Ke dada ibunya. Kemudian dia nyedot susu dari ibunya. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Antum menang nggak ngelihat bayi ketika lagi kemudian nyusu sama ibunya, kemudian ngeliatin teman-temannya? Nggak ada dia. Dia tenang dengan apa yang telah dia dapatkan. Dan nggak pingin pindah-pindah. Tenang dia, baru jalan 1 hari, 2 hari, tenang atau tidak tenang? Tenang. Coba lihat orang yang paling tidak punya beban dalam hidup, anak-anak kecil. Lari-lari, ngelihat permen, minta permen. Bapaknya punya utang 300 juta, mah dia nggak ikut mikir dia. Ada nggak kemudian anak bayi, kemudian dia ketika ini sedih gitu, kemudian di kelas gitu, kemudian di rumah gitu, di kamar ditanya sama bapaknya, nak kenapa nak? Iya pak, saya mikirkan beban bapak 200 juta masih utang. Tidak ada anak bayi. Tenang dia. Loh, kalau kemudian antum ketika masih di rahim ibu antum dulu, ketika antum baru jalan, antum tenang ketika antum menghadapi rezeki. Lalu kenapa antum ketika sudah belajar agama kemudian tidak merasa yakin dengan rezeki yang Allah berikan sama antum? Ya, karena banyak yang kemudian kayak gitu. Ingat, dunia itu sudah dijamin oleh Allah dan kita tidak pernah ngerti. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita hanya menjalani apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Jadi antum jangan pernah merasa bahwasanya ketika antum sibuk dalam agama, kemudian antum nanti rezekinya menjadi sedikit, dunianya menjadi sedikit. Tidak ada cerita kayak gitu. Saya punya teman SMP, tidak tamat. Teman SMP tidak tamat. Di SMP aja dulu sebelum masuk pondok, alah nilainya tuh pas-pasan. Sering dapat 5. Kalau kemudian ujian. Itu pun juga saya merasa ini juga gara-gara gurunya kasihan. Mungkin asalnya 3 tapi kasihan dikasih 5. Tapi hari ini tahu, dia punya bisnis di Jakarta, kemudian AC outdoor disewakan. AC-nya berapa? Sampai ratusan AC-nya. Acara-acara besar di Jakarta itu nyewa AC sama dia, AC outdoor itu. Padahal apa? Cuma tamatan SMP pun tidak tamat. Fisika, matematika dapat 5. Tapi hari ini rezekinya, jauh lebih banyak.
daripada yang lulusan ITB dan IPB. Kenapa? Allah yang ngatur. Berapa banyak itu adik-adik kelas anak yang kemudian hari ini punya bisnis macam-macam, sampai omsetnya ratusan miliar, sampai ratusan juta. Kenapa, akhi? Karena sesungguhnya belajar agama itu tidak berarti bahwasanya antum merasa tidak pede dengan rezeki yang antum nanti dapatkan. Yang terpenting adalah kesibukan antum untuk agama Allah. Allah memberikan manfaat kepada antum sebagaimana manfaat yang antum berikan kepada agamanya. Jadi jangan dijual ilmu akhiratnya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Tidak merasa percaya diri ketika kemudian mencari kerja. Kemudian nanti antum ketika selesai di sini antum disuruh dakwah teman-teman antum yang sekarang tidak mondok kemudian melanjutkan kuliah. Karena itu pertanyaan yang dulu sering saya dapatkan ketika di pondok juga gitu. Teman-teman saya di SMA, sekarang kuliah ada yang di UGM, teman saya ada yang kuliah di ITB. Saya dulu malah kemudian wiyata bakti setahun. Tapi semuanya terjawab. Sudahlah, masalah rezeki Allah yang ngatur. Bukan anak dan antum yang ngatur. Makanya ketika antum belajar agama, tidak usah memikirkan dunia. Kenapa? Antum mengambil sesuatu yang telah menjadi kewajiban oleh Allah. Allah yang telah memberikan janji dan memberikan sifat kepada zatnya bahwasanya Allah itu Razak. Ya sudah, mantep, yakin aja. Jadi tidak usah kemudian mikirin nanti kerja apa, nanti ini, tidak usah gitu. Dan Allah akan bagikan itu sesuai dengan apa yang antum butuhkan.